Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Maharani Alhamda dari kelas IPC 2017 akan mempresentasikan laporan mini riset saya yang berjudul Kesesuaian Pengetahuan Ilmiah dengan Pengetahuan Masyarakat Lokal dalam Budidaya Jamur Tiram. Latar belakang dari kegiatan ini adalah jamur merupakan salah satu komoditas yang sedang diminati masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dan hal ini juga dapat terlihat dari permintaan pasar yang terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, budidaya jamur tiram ini juga sejalan dengan profesi masyarakat di daerah ini, yang mana sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dan pedagang. Hal inilah yang menjadi faktor pendukung masyarakat untuk melakukan budidaya jamur tiram ini. Selain itu, bahan baku untuk membuat media tanam dari jamur ini juga mudah didapatkan, yaitu dari serbuk kayu, yang mana serbuk kayu ini didapatkan dari pengrajin kayu yang ada di daerah ini. Budidaya jamur tiram ini adalah sebagai salah satu tindakan masyarakat dalam konservasi sumber daya alam yang ada di daerah ini. Hal inilah yang membuat saya ingin mencari tahu tentang pengetahuan yang sudah dimiliki oleh masyarakat lokal dalam budidaya jamur tiram ini. Tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pengetahuan masyarakat lokal dengan pengetahuan ilmiah dalam budidaya jamur tiram. Selanjutnya itu tentang metode. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data itu menggunakan teknik wawancara dengan narasumber, yang mana itu menggunakan daftar pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu sebelum menanyakan kepada narasumbernya. Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan itu adalah metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, didapatkan beberapa tahap yang dilakukan masyarakat dalam budidaya jamur tiram ini. Pertama yang dilakukan itu adalah penyiapan rumah jamur, yang mana dalam rumah jamur itu disediakan jendela dan ventilasi yang berfungsi untuk mengatur suhu yang berada di dalam ruangan dan intensitas cahaya yang masuk ke dalam rumah jamur tersebut. Selain itu, di dalam rumah jamur juga disediakan rak-rak, yang mana rak-rak itu berguna untuk meletakkan backlog sebagai pertumbuhan jamur nantinya. Tahap selanjutnya adalah pembuatan media tanam jamur. Nah, masyarakat di sini itu menggunakan bahan dasar dari serbuk kayu, yang mana serbuk kayu itu akan dicampurkan dengan dedak, kapur, dan gips, yang mana itu akan dicampur rata dengan takaran-takaran tertentu. Setelah tercampur merata, itu akan diberi sedikit air untuk memberi kelembapan pada media tanam jamur ini. Setelah itu, media tanam yang sudah tercampur tersebut itu akan didiamkan 1 malam. Setelah didiamkan 1 malam, itu akan dimasukkan ke dalam plastik yang disebut dengan backlog. Nah, pada ujung backlog ini akan diberikan cincin dari potongan bagian leher botol minum kemasan, sehingga bungkusan backlog ini akan menyerupai seperti botol. Tahap selanjutnya, backlog yang sudah siap itu akan disterilisasi dengan cara dikukus selama kurang lebih 8 jam. Nah, setelah itu akan didinginkan kurang lebih 10 jam. Setelah dilakukan pendinginan pada backlog, itu kita akan memasukkan bibit jamur ke dalam backlog. Nah, di sini bibit jamur yang ada pada masyarakat itu tidak diproduksi sendiri, melainkan bibit jamurnya dibeli di pasaran. Dan selanjutnya itu setelah dilakukan pemasukan bibit jamur ke dalam backlog, itu backlog yang telah diisi dengan bibit tersebut akan disimpan di dalam ruang penyimpanan. Nah, di sana kita akan menunggu sampai di dalam backlog itu akan tumbuh miselia jamur, dan itu di dalam backlog itu akan berubah warna menjadi warna putih. Ketika warna putih itu sudah tercampur secara merata di dalam backlog, itu kita akan membuka bagian tutup dari backlog tersebut, sehingga nantinya jamur dapat tumbuh melalui lubang yang kita berikan di ujung backlog tersebut. Setelah itu kita akan menunggu beberapa hari untuk pertumbuhan dari jamur tersebut. Setelah jamur tumbuh dengan baik, kita dapat mengambil jamur untuk dilakukan pemanenan, dan pemanenan ini biasanya dilakukan setelah jamur itu tumbuh sekitar 2-3 hari. Itulah tahap-tahapan yang telah didapatkan dari masyarakat. Nah, setelah dilakukan analisis itu menggunakan literatur yang sudah saya temukan, itu ternyata
tahap-tahap yang dilakukan masyarakat itu sesuai dengan tahap-tahap yang saya temukan. Nah, cuman terdapat beberapa perbedaan yang mana masyarakat tidak melakukan pembibitan secara mandiri, yang mana bibit yang didapatkan masyarakat itu adalah dibeli dari pasaran. Nah, hanya terdapat perbedaan di bagian pembibitannya saja. Nah, selebih dari itu ternyata tahap-tahap yang telah dilakukan masyarakat telah sesuai dengan pengetahuan ilmiah dalam budidaya jamur tiram ini. Dari pengolahan data yang telah dilakukan itu didapatkan kesimpulan bahwa pengetahuan masyarakat lokal dalam budidaya jamur tiram ini telah sesuai dengan pengetahuan ilmiah yang ada, walaupun masih terdapat beberapa perbedaan yang karena itu dilatar belakangi oleh alat-alat yang digunakan dalam budidaya jamur tiram ini. Baiklah, sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.